Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam jumpa dalam program 5 menit yang memberkati. Bersama saya Obed Hunitetu. Puji Tuhan, dalam situasi apapun kita boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan belajarlah untuk tetap mengandalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan dalam Efesus 5. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang bebal itu hidupnya selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suka-suka hidupnya ya. Hidupnya mengikuti apa yang dalam pikirannya. Dan pastinya hal-hal yang ia lakukan adalah hal-hal yang tentunya bersifat dosa. Tetapi kalau kita hidup secara arif, berarti kan bijaksana ya. Maka kehidupan kita pun akan berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga katakan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan hidup ini kan adalah kesempatan. Kita tidak akan bisa memulai kembali ataupun mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk itu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti apa misalnya? Nah, sebagai anak-anak muda, saat Anda berstudi, Anda lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Saat menuntut ilmu, gunakan itu untuk belajar dengan baik supaya Anda mencapai cita-cita Anda. Jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu kalau masih studi mungkin suka mencontek, suka melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mencapai tujuannya. Tetapi anak-anak muda, Anda yang sedang berstudi, rajinlah belajar, jangan ikut-ikutan mencontek seperti orang lain. Nah, kalau untuk Bapak Ibu Saudara yang bekerja di kantor, mungkin melihat rekan-rekan kerja, karyawan yang lain, wah kayaknya sukses. Padahal ternyata apa yang mereka lakukan adalah hal yang negatif. Misalnya korupsi untuk memperkaya diri. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang bebal. Tapi kalau kita hidup bijaksana, arif, maka kita tidak akan ikut rame dengan orang yang melakukan korupsi. Tapi kita mau bekerja dan menerima hasil sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita. Dan percayalah, seberapapun yang kita terima, Tuhan pasti akan memberkati. Nah, saatnya kita akan mendengarkan satu kesimpulan Bapak Ibu Saudara, di mana saya ingatkan kita semua bijaklah dalam menjalani hidup dan ariflah dalam mengambil keputusan. Setiap orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara, saat kita mengerti kehendak Tuhan, maka fokus kita bukan pada masalah, tetapi kepada Dia, sumber solusi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.